Hari ini mungkin agak beda dengan yang kunjungan saya yang terdahulu, ya. Tapi pada prinsipnya saya sampaikan bahwa kehadiran saya di sini jangan merasa atau tidak nyaman, misalnya. Oh, ada pengawas, supaya saya bisa melakukan hal yang kaitannya dengan menjaga dan sebagainya. Tapi fungsi kita itu adalah bagaimana kita berupaya mengembangkan diri kita, gitu. Jadi pengembangan potensi kita itu melalui berbagai macam cara. Bisa dari diri sendiri, ya, bisa dapat dengan orang lain, bisa dengan kepala sekolah, bisa dengan macam-macam itu. Yang jelas kita ini tidak ada berhenti dalam hal mencari kekuatan untuk potensi sebagai guru, ya. Nah, dalam hal ini ada hal beda yang kaitannya dengan penilaian kinerja, ya. Dari tahun-tahun yang sebelumnya, mungkin 2022, ya, kita kenal adanya penilaian kinerja. Itu memang ada PKG dulu kan, penilaian kinerja guru, ya, memang sama aja, cuma metodenya yang berbeda, gitu kan. Dulu ada namanya penilaian kinerja kepala sekolah, sama. Nah, kita sekarang lebih fokus pada penilaian kinerja itu melewati PMM, ya, plafon merdeka mengajar, jadi lewat situ. Nah, kalau kita perhatikan bahwa di dalam penilaian kinerja yang kaitannya dengan itu ada dua pokok yang indikator untuk sampai ke penilaian kinerja itu. Yang pertama, ya, nilai kinerja. Ya, nilai kinerja itu ada dua pokok yang dinilai. Satu adalah penilaian praktik kerja, ya, praktik kerja, dan yang kedua penilaian perilaku. Jadi itu Bapak Ibu. Jadi jangan salah sangkap nanti ketika dibuka komputer, laptop, lalu diisi penilaian itu. Memang kalau kemarin itu masih uji coba, ya, jadi kita waktu informasinya pun sudah di akhir-akhir, sehingga penilaian itu dilakukan sedemikian rupa. Nah, sekarang ini sudah berjalan dari Juli, ya kan, sampai Desember itu adalah semester kedua tahun 2024, ya, itu penilaiannya nanti. Nah, jadi penilaian sekarang ini periodenya tahunnya 2024, tapi periodenya 2 kali. Nah, dibagi 2, dari Januari sampai Juni, ya kan? Udah kemarin kan? Kemudian sekarang ini adalah dari Juli sampai Desember. Penilaian guru dan kepala sekolah itu dilakukan dari bulan Juli sampai Desember, baru keluarlah hasil penilaian kinerjanya, yang mana kombinasi antara penilaian praktik guru dan penilaian perilaku. Praktik guru tadi tentunya ya seperti mengajar, itu praktiknya. Nah, itu kan ini akan dilakukan pemantauan oleh kepala sekolah. Jadi saya kehadirannya di sini tidak khusus melakukan observasi Bapak Ibu, ya, hanya melihat bagaimana kepala sekolah melakukan observasi tersebut. Proses observasi yang dimaksud itu ada 4 tahap, ya kan? Tahap yang pertama itu kesepakatan dulu, apa yang mau dia lakukan observasi nanti. Karena ini di PMM, kesepakatannya kan ada di PMM, pilihannya itu ada 8 indikator yang dipilih di sana. Kita mau pilih yang mana? Oh, ternyata di sekolah ini pilih satu aja, sama semua, tidak apa-apa, ya, tidak apa-apa. Atau berbeda, tidak apa-apa. Nah, sehingga ada indikator itu kan ada anunya, statement atau pernyataannya yang mana yang mau difokuskan dalam hal untuk mewujudkan kesepakatan dengan kepala sekolah. Sehingga ketika itu disepakati, maka tugas kepala sekolah pada saat observasi bagus tapi melihat perilaku yang dimunculkan di sini di dalam kegiatan observasi tadi kesesuaian seperti apa, sesuaikah atau masih ada yang tidak sesuai, itu yang diamati. Nah, Bapak Ibu
kan di dalam PMM itu sudah ada pilihan seperti ini, minimal itu diketahui ya. Nah, tadi dengan Ibu Ningsih kita memang tadi ada ketemu sendiri, mungkin luar biasa beliau ya, karena bukan jurusannya ya, mengajar Mendeskes ya, itu sesuatu yang luar biasa. Nah, kaitannya dengan ini beliau sudah dalam proses pembelajarannya jalan kan, tapi kan kita ada hal lain juga yang melihat ada proses tadi dengan perjanjian kerja tadi seperti apa yang ya, kita salut. Mudah-mudahan dengan tadi kita sudah ada refleksi dengan Ibu dengan kepala sekolah ya, kita gali hal-hal apa supaya berikutnya dan sebagainya kita ada gambaran ya, ada gambaran apa yang mau kita lakukan. Mungkin begitu ya tadi kepala sekolah ya, Ibu yang sudah. Ini pada prinsipnya adalah upaya untuk mengembangkan diri. Jadi ini belum berakhir. Nah, ketika tadi ada catatan dan sebagainya dari kepala sekolah misalnya, nanti ada proses yang berikutnya ya, ini tindak lanjut. Nah, di tindak lanjut itu kaitannya dengan apa yang sudah dilakukan hari ini. Jadi bisa terjadwal lagi Bu untuk proses observasi itu pada bulan berikutnya ya, misalnya November kan atau Desember kan ya, siapa dengan data yang sudah dari pantai tadi. Ya di mana ya, kayak di anak-anak kan bahwa ini pin ke adalah semalam kayak upaya enggak untuk pin mengembangkan ke LA kayak ini semalam diri kita. Nah, sehingga di PMD bisa akan tercapai dengan harapan itu. Mungkin terakhir, karena kita ini adalah pendidik, kan bukan hanya guru ya, jadi pendidik tentunya tugas sebagai pendidik kan ada 4 kompetensi guru itu ya, ada 4 yang mudah-mudahan ini Bapak Ibu sudah melaksanakan, tapi kalau namanya lupa gak masalah ya. Pertama profesional ya, apalagi 0,5 pedagogik ya, kepribadian dan sosial. 4 itu dimiliki oleh guru Indonesia ya. Kalau pedagogik itu, kalau kuliah itu 25% minimal itu harus diikuti. Kenapa? Karena tidak semua orang bisa jadi guru ya. Guru itu bisa mengondisikan siswa ribut, ilmu guru ada, jangan langsung ribut keluar, bukan solusi sebenarnya, karena guru punya strategi itu. Jadi kita selalu ditantang dengan hal-hal yang seperti itu karena kita punya ilmunya. Tapi kalau misalnya kadar dari pendidikan, wah ini karena kalau dididik ini kan orang aja, itu tugas kita ya, apapun kondisinya. Orang itu kan ada yang low, ada yang menengah, ada yang tinggi. Jadi yang bahaya ini yang bawah yang tinggi, yang bahaya dari yang kita perlu sikapi. Yang rendah ini penuh dengan upaya kita untuk bisa menjadikannya itu bagian dari proses. Yang tinggi juga gitu. Nah, tinggi itu kan karena kemampuannya tinggi, kita kadang-kadang bisa dia bisa ribut. Kenapa? Karena ilmu yang didapatkannya itu sudah banyak tahu. Nah, jangan aneh hal gitu. Maka strategi kita akan bisa kita munculkan di situ. Nah, makanya kurikulum Merdeka sekarang ini kan ya itu prosesnya yang berdiferensiasi kita pada kompetensi anak itu yang kita asalkan. Ada yang tengah, ada yang sedang, ada yang tinggi. Kita bisa memberikan suatu program pembelajaran yang sesuai dengan tingkatnya. Jadi ini mungkin itu yang semangat. Nah, saya juga rasa tidak nyaman kalau dikira nih apa nih kalian pengawas ini kayak ini. Ya, saya anukan itu. Tapi inilah misi kita. Ada tugas pengawas, ada tugas kepala sekolah. Jadi kepala sekolah itu kan tugasnya 3, kompetensi 3 juga, etika 3. Jadi supervisi, ya, kemudian manajerial, dan satu apa lagi? Kewirausahaan. Ya, nah, supervisi kayak akademik, ya. Kewirausahaan bagaimana menciptakan pemanfaatan sekolah ini secara efektif, gitu. Jadi bukan hanya kewirausahaan itu dikira nanti berdagang, atau menjual di warung, nah itu ada. Kewirausahaan itu ketika misalnya kita melihat ini aja ada lampu nyala terus siang, itu ada manajemennya.
Nah, ketika itu tidak dimanfaatkan, lampu menyala aja. Itu juga ada manajemen di sana. Itu termasuk potensi kewirausahaan. Bagaimana memanfaatkan secara efisien itu adalah, jangan salah nanti ada fungsi kepala sekolah kewirausahaan kaitannya dengan jual beli, itu bagian aja itu. Dalam guru juga kayak itu, di bagian pertama yang penting itu 4 tadi. Barangkali ini mudah-mudahan ini bagian yang pertama sudah dilaksanakan oleh Ibu Irin. Yang berikutnya ya syukur-syukur nanti apakah bisa ada hal yang menarik untuk bisa dikondisikan ke kepala sekolah. Kalau memang tetap seperti ini ya tidak apa-apa. Kalau memang rasanya ada yang saya sampaikan ini ada hal yang bisa bermanfaat untuk observasi guru berikutnya misalnya. Nah, pesan saya di kepala sekolah jangan sampai hilang ada dokumentasi pra, ya, kesepakatan antara kepala sekolah. Bisa kesepakatan itu berapa orang, 4 atau berapa sepakat itu ada. Nah, ini bisa ada berita acara lebih lengkap lagi kan. Kemudian ada dokumen pendukung, daftar hadir, kemudian pada saat observasi juga ada. Setelah observasi guru yang bersangkutan sudah refleksi, ya, apa perasaan pada saat itu. Hasil itu refleksi apa tindak lanjutnya. Oh ya, ini sudah baik dan sebagainya. Jadi tanya dengan guru nanti ketika melihat ada hal-hal yang dianggap nanti perlu ada penyempurnaan. Nah, berikutnya nanti materi tidak usah atau materi yang ada ini lagi, berjalan tidak seperti biasa. Karena yang dilihat itu kemampuan potensi kita ini tadi yang kaitannya dengan fokus yang ada di PMM. Barangkali ini aja yang bisa mungkin kita akan tanya jawab secara khusus ya. Nanti ada forum tersendiri yang kita atur. Sebenarnya kalau kita melakukan observasi sampai proses 1 orang itu 1 hari, ya, 1 orang itu kan prosesnya ada perannya dulu, kemudian melaksanakan, kemudian revisi dan sesuai dapat prosesnya bisa sampai jam berapa. Itu yang observasi, ya, yang kita supaya jelas. Berikutnya kan yang lain-lain. Ya, lagi ini kan tidak banyak tulisnya, jadi 1 hari 1 pasti bisa. Nah, kalaunya siap 2 kali lah 1 semester. Apa saja ini laksanakan nanti akhir tahun November bisa nanti. Ya, sekian saja. Terima kasih. Kenapa? lagi. Tergantung kepala sekolah, nah, tergantung gurunya. Kan kalau misalnya gurunya nanti mau di observasi lagi lah. Po Paridah banget. Laksanakan di rumah. Saya dulu waktu jadi kepala sekolah ada pengawas datang, saya minta pengawas itu Bu, saya kalau observasi saya mengajar. Waktu itu saya mengajar, kepala sekolah masih ada mengajar. Malah saya bertawar. Kenapa? Itulah justru kita itu kan melihat orang lain itu kalau kita mengaku aku ini sudah baik gitu. Ada Pak, karena ada baik itu